Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dengan NIM 2310102045, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini, saya eh, saya akan menyampaikan terkait eh, hasil dari ujian akhir semester dengan mata kuliah data analis. Nah, UAS ini saya ambil tentang hasil laporan penjualan online. Nah, penjualan online merupakan cara berdagang atau mekanisme jual dan beli di internet yang mana penjual dan pembeli dipertemukan di dunia maya dengan secara tidak langsung. Fenomena penjualan online telah menjadi sangat penting ya dalam ekonomi global saat ini. Kemudian penjualan online ini didorong oleh kemajuan teknologi internet yang memungkinkan para konsumen untuk membeli berbagai produk dan layanan tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual. Penjualan online ini memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan tersebut. Hal ini pun dapat merubah seluruh kegiatan pemasaran dan meringkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan penjualan ini. Nah, untuk metodologi laporan ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap sebuah platform e-commerce untuk menganalisis tren penjualan selama periode tertentu. Data yang digunakan berasal dari analisis laporan penjualan yang tercatat pada sistem e-commerce tersebut. Nah, untuk diskusi dalam laporan ini adalah interpretasi temuan di atas serta implikasinya terhadap bisnis e-commerce dan strategi pemasaran. Nah, berikut ini adalah dashboard dari hasil laporan penjualan online yang menggunakan Google Studio. Nah, dari laporan penjualan online ini kita dapat melihat jumlah dari unit sold, unit price, dan total revenue dari mulai Januari sampai dengan Agustus. Nah, ini juga kita bisa bisa ketika kita memerlukan data per bulan, kita juga bisa memilih tentang tanggal di Google Studio ini ya. Nah, Google Studio ini saya lampirkan linknya di bawah gambar dari dashboard laporan penjualan ini. Nah, kemudian untuk penjelasan dari dashboard di atas adalah yang pertama, informasi di atas dapat mengetahui jumlah unit yang terjual selama satu periode maupun per bulannya. Nah, kemudian mengetahui total revenue dari mulai tanggal sampai bulannya. Nah, berikut juga adalah analisa dari penjualan online dengan menggunakan analisa regresi yang dibuat pada RapidMiner. Nah, laporan penjualan online ini juga menggunakan analisa regresi linear dengan RapidMiner yang tujuannya untuk menyajikan hasil analisis regresi linear menggunakan RapidMiner dengan jelas dan ringkas, serta memberikan interpretasi yang mendalam terhadap temuan yang diperoleh sehingga menghasilkan tren penjualan. Adapun tahapan untuk membuat analisis regresi linear dengan RapidMiner sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan dataset. Ya, di sini ada tahap dataset. Nah, menyiapkan dataset ini saya ambil dari dataset ini saya ambil dari Kaggle ya, yang mana jumlah datanya besar dan memiliki informasi yang signifikan. Guna menghasilkan dari tren penjualan beberapa waktu tertentu. Nah, ini ya berikut saya lampirkan juga link the spreadsheet dataset. Kemudian setelah menyiapkan dataset, berlanjut ke tahap model ya, di mana pada tahap ini akan dilakukan proses pemodelan dengan algoritma regresi linear. Pada pemrosesan dalam model ini menggunakan software RapidMiner dengan dataset dari mulai bulan Januari sampai bulan Agustus. Berikut desain RapidMiner yang dibuat dalam laporan ini. Nah, berikut ini ya gambar dari tahap model RapidMiner. Nah, kemudian setelah kita membuat tahap model RapidMiner ini, eh, kita dapat menghasilkan ya dari hasil perhitungan algoritma linear regresi ini. Nah, ini bisa diklik tanda panah run ini ya. Kemudian muncullah nanti ada hasil perhitungan algoritma linear regresi. Pada tahap ini
tahap di mana kita dapat mengetahui hasil dari run tahap model yang telah dibuat dari hasil analisis dan beberapa gambar di bawah. Dapat disimpulkan bahwa laporan ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Meski begitu, dalam laporan ini penjual harus dapat menentukan estimasi total pesanan dan total penjualan untuk dapat memprediksi nilai total revenue. Informasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir produksi berlebih atau meningkatkan promosi khususnya di bulan-bulan tertentu yang penjualannya masih di bawah. Ini maksud di sini meminimalisir penjualan berlebihan. Nah, kemudian berikut beberapa tampilan dari hasil algoritma regresi. Yang pertama adalah hasil ini gambar dari data data hasil dari algoritma linear regresi. Kemudian eh, statistiknya dari algoritma regresi. Kemudian yang ketiga hasil visualisasi linear regresi yang dimana isinya total revenue dan total prediksi ya. Nah, hasil dari pembahasan di atas adalah analisa yang dilakukan menghasilkan temuan utama mengenai penjualan online, yaitu tren penjualan. Hasil analisis menunjukkan adanya tren yang signifikan dalam penjualan selama periode yang diamati. Pada beberapa waktu tercatat kenaikan yang mencolok dalam volume penjualan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim liburan, penawaran diskon besar-besaran, atau peluncuran produk baru yang sukses. Di sisi lain, ada juga periode di mana terjadi penurunan penjualan yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi ekonomi, perubahan musiman dalam permintaan, atau kebijakan promosi yang kurang efektif. Pembahasan tentang tren ini penting untuk memahami pasar yang kompleks dan memberikan wawasan strategis bagi perencanaan bisnis, terutama pemasaran dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari penjualan online ini tidak hanya merupakan tren, tetapi juga menjadi pendorong utama ya dalam ekonomi digital. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keamanan, data, dan persaingan yang ketat, platform e-commerce memiliki potensi pertumbuhan yang besar dengan fokus pada meningkatkan pengalaman pengguna dan inovasi dalam strategis pemasaran. Jadi kesimpulannya penjualan online telah menjadi bagian integral dari masa depan perdagangan global. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ya terkait hasil dari laporan penjualan online ini. Eh, Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.